Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Wamendikdasmen Atik Latiful Hayat mengunjungi SMA Negeri 12 Padang yang terdampak bencana banjir bandang pada Senin 5 Januari 2026. Selain kunjungan kerja, Wamendikdasmen juga turut mengikuti rangkaian upacara di hari pertama masuk sekolah. Untuk informasi lebih lengkapnya, Tribuners telah terhubung dengan kami, reporter Tribun Padang ada rekan Muhammad Iqbal. Rekan Iqbal, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Alvin. Selamat sore Tribuners. Benar ya, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Wamendikdasmen, Wamendikdasmen Atik Latiful Hayat mengunjungi SMA Negeri 12 Padang yang terdampak bencana banjir bandang pada akhir November 2025 lalu. Kemudian SMA tersebut juga terjadi bencana pada awal Januari 2026. Lebih tepatnya pada Jumat 2 Januari 2026 terjadi lagi banjir susulan di sekolah tersebut. Nah, sekolah ini sendiri berlokasi di Jalan Gurun Lawe, Kelurahan Gurun Lawe, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Nah, untuk itu Wamendikdasmen dalam agendanya mengunjungi SMA 12 Padang untuk meninjau langsung sekolah terdampak bencana. Sementara itu Pak Atik Latiful Hayat juga menjadi pembina upacara di hari pertama sekolah di semester genap ya. Dan beliau juga melihat atau meninjau proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Selanjutnya, Wamendikdasmen juga digendakkan untuk memberikan bantuan kepada siswa maupun SMA 12 Padang. Bantuan Tribun Padang.com di lapangan sekira pukul 7:09 waktu Indonesia Barat, terlihat anak-anak sekolah itu sudah bersiap untuk melakukan upacara bendera. Mereka diarahkan oleh para guru untuk berbaris melakukan yel-yel, menyanyikan lagu, dan lain sebagainya. Sebelum kedatangan Wamendikdasmen ini. Nah, lalu sekitar pukul 7:46 waktu Indonesia Barat, Wamendikdasmen ini datang bersama rombongan ke SMA 12 Padang. Kedatangannya juga dikawal oleh kepolisian dan disambut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, Kepala Cabang Dinas Kacabdin Wilayah 2, dan Kepala Sekolah SMA 12 Padang sesuai dengan spanduk yang terbentang di depan masuk ke SMA tersebut. Nah, setelah datang, Wamendikdasmen ini terlihat bersalaman dengan Kepala Dinas dan barulah terlihat menuju kursi yang berada di lorong pintu masuk. Dan sekitar pukul 8:02 waktu Indonesia Barat, upacara mulai digelar sama seperti biasa, upacara dipimpin oleh siswa. Dan tadi juga Tribun Padang menyaksikan ada sebanyak 12 pengibar bendera yang pada upacara tersebut berlangsung. Dan pantauan lainnya, para murid tersebut juga berdiri di lokasi yang masih terdapat bekas bencana, terdapat lumpur-lumpur dan tanah-tanah yang masih mengumpal beberapa tempat ya. Dan tidak hanya siswa SMA 12 Padang, itu anak-anak SD juga ada di sana karena diagendakan pada kunjungan tersebut ada pemberian bantuan secara simbolis berupa uang sebesar 15 juta kepada sekolah-sekolah yang terdampak dan juga tas dan makanan kepada anak-anak yang terdampak bencana. Dan dan selanjutnya setelah upacara selesai, Wamendikdasmen itu mengunjungi kelas-kelas yang terdampak bencana dan menyaksikan bagaimana proses belajar mengajar. Setelah itu juga ada meeting bersama Kemendikdasmen yang dari jarak jauh kepada siswa maupun kepada wakil menteri sekaligus. Dan sementara diinformasikan juga bahwa Atik Latiful Hayat ini akan memprioritaskan sekolah dengan rusak berat akibat bencana di Sumatera Barat, Sumut dan juga Aceh untuk dilakukan revitalisasi, dan perencanaan program itu akan dilakukan di tahun 2026 ini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, rekan Alvin. Dikembalikan ke studio. Pertama perlu saya sampaikan bahwa kedatangan kami ke sini untuk menandai ya dimulainya pembelajaran khususnya di 3 provinsi ini, dan kami datang ke Padang untuk melihat dan memastikan kesiapan pembelajaran awal tahun ini. Dan alhamdulillah dengan berbagai keterbatasan yang ada, maka proses pembelajaran bisa kita mulai dan harus kita mulai. Demikian.
Untuk fasilitas pendidikan yang rusak itu bagaimana Pak? Langkah dari pemerintah menyikapinya? Kita kan sudah membuat 3 prioritas ya, ada yang rusak berat, sedang dan ringan. Yang rusak ringan kan dilakukan pembersihan dan itu sudah dilakukan. Itu yang sedang. Nah, adapun untuk yang rusak berat yang sekarang sudah tidak bisa digunakan lagi, itu insya Allah akan kami prioritaskan untuk program revitalisasi ya, tahun ini 2026. Jadi prioritas untuk revitalisasi 2026 adalah untuk sekolah-sekolah di 3 provinsi yang terdampak sama surya berusak berat. Sekolah kami terdampak bencana banjir bandang kemarin. Sekarang kondisi sekolah bagian depan, jalanan depan itu sudah amblas, tidak bisa dilewati sama sekali, sudah dipasang garis polisi juga, dan ada satu bangunan kami yang bagian bawahnya juga sudah amblas dan udah mulai retak, sehingga ada kebijakan dari Dinas Pendidikan kami, anak-anak untuk hari pertama ini belajar daring dulu, takut ada sesuatu hal yang nanti membahayakan anak-anak, karena kekhawatiran kami itu masih tanahnya masih mulai bergerak di depan, takutnya ada longsor kembali. Kejadian pertama pada tanggal 27 bertepatan pada hari Kamis, membawa 2 kamar sekaligus. Kejadian kedua di tanggal 3 Januari membawa 2 kamar lagi. Berharap kepada Bapak untuk mengasih beasiswa kepada kami yang sangat-sangat betul-betul terdampak. Saya merasa terbantu dengan bantuan yang diberikan oleh Pak Wamen, karena jujur kemarin sempat terkena juga air masuk rumah. Dari pihak sekolah juga memberikan semacam perang ATK, beberapa ATK dan tas. Awak disuruh Bang Madi kan? Keterbatasan itu menjadi sebuah tantangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.